percaya, kami tetap percaya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Terkadang kami menghadapi musim-musim mungkin yang tidak enak dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, tinggikan Dia karena Dia Allah yang layak kita sembah.
Dia Allah yang layak kita muliakan. Terima kasih Tuhan buat kasih. Terima kasih buat pertolongan. Kalau kami bisa menghadapi setiap Tuhan musim-musim Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami selalu Tuhan dijaga dan dilindungi Tuhan. Dan Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Glory. Haleluya. Terpuji namamu. Kau Allah yang layak disembah. Glory. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Ketika kami menghadapi persoalan Tuhan, terkadang kami bingung Tuhan, terkadang kami tidak tahu Tuhan, seperti seolah kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang selalu tidak pernah janjinya Tuhan ingkar dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin Tuhan. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri ya Yesus. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami, janji-Mu seperti fajar. Glory, haleluya, kurama shikara lama samdi. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Kau yang selalu memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Kaulah penghiburan, janji-janji-Mu tak pernah terlambat, pertolongan-Mu tak pernah terlambat, seperti fajar pagi hari. Haleluya, glory, haleluya. Agungkan Tuhan, sembah Dia, karena Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita sembah. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Kuramashika paparabashikara labashikara labashikara labashikara. Kuramashika paparabalabalabalabalabashikara. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan yang Tuhan kami boleh alami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat hari ini Tuhan. Semua karena pemeliharaan dan pimpinan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang selalu menguatkan kami Tuhan. Melewati setiap dalam persoalan kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti
sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh lagi, katakan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terhambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan selalu memberi kekuatan, Tuhan, kepada setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Mari Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang lebih lesu dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menolong kita. Dia selalu menolong kita. Dia selalu kuatkan di saat kita lemah, saat kita bimbang. Janjinya tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah cepat dan tidak pernah terlambat. Dia pas, selalu menolong tepat pada waktunya. Maka itu saudara, kuatkan setiap hati kita. Pegang terus janji Tuhan. Haleluya Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Nyanyikan dengan iman. Kuatkanlah hatimu. Haleluya Yesus. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapannya. Tuhan pasti sanggup, pasti. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Haleluya Yesus. Tangannya takkan terlambat untuk
mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami tenang di dalam Tuhan. Kami rasakan damai-Mu, Tuhan. Ketika kami, Tuhan, menyerahkan setiap persoalan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Ingat setiap kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita fokus kepada setiap persoalan kita, tapi kita bersandar dan berharap kepada Tuhan yang kuat. Itu yang membuat hati kita tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita merasa tenang berada dekat Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan-Ku. Haleluya, Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan
rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami tenang berada di dekat-Mu Tuhan. Karena pertolongan-Mu Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan Tuhan renungan Tuhan pagi hari ini. Menjadi saluran berkat dan menguatkan lebih lagi Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Kami kuat, kami ada karena berkat pertolongan Tuhan. Pertolongan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada hambanya, Pak John Ferry, yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih Pak Yoming. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Suara saya cukup jelas Pak Yoming? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, terima kasih. Baik, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan lewat puji-pujian yang diangkat oleh hamba-Mu Pak Yoming. Terima kasih Tuhan, kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan terlebih Tuhan, kami menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, bersama juga dengan saudara-saudara seiman dalam TDP ini. Terima kasih Bapak, kami mau mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah, berikan pengertian kepada kami lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu ini membangun kami kembali, dan juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak John, terima kasih Pak Kianli, terima kasih Pak Yoming, dan terima kasih pada Bu Foni yang mengingatkan untuk hari ini bertugas untuk membawa Mazmur 104. Nah, ayatnya cukup panjang, 1 sampai 35, dan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca. Saya membaca berkali-kali, memang agak sedikit mungkin pengertian pengetahuan saya masih terbatas, sedikit susah ya untuk menikmati kata-kata kalimat ya dalam firman ini, karena menggunakan mungkin sastra yang cukup tinggi gitu ya. Nah, sementara saya orangnya praktikal gitu, jadi sedikit memang agak berbeda pemahamannya, tapi tidak masalah, masing-masing kita pasti menikmati berkatnya. Nah, mungkin Pak Kianli bisa bantu audionya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar.
Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu. Besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya. Binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya.
Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Kianli untuk firman Tuhan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya coba merenungkan beberapa kali membaca. Nah, tibalah kepada satu kesimpulan yang saya dapatkan di dalam firman ini. Nah, Mazmur ini adalah nyanyian mengenai Allah yang menciptakan segala sesuatu dan pemeliharanya atas hasil pekerjaannya. Nah, Mazmur ini juga menekankan keterlibatan Allah dengan segala hal yang telah diciptakannya. Namun ciptaan Allah tercemar karena dosa dan kejahatan. Ya, kita lihat akibatnya itu tadi yang sudah kita baca, kita dengarkan di ayat yang ke-35. Jadi Mazmur ini diakhiri dengan doa agar Allah menyingkirkan semua hal yang jahat dan semua orang berdosa. Nah, isi Mazmur 104 ini berdekatan atau berkolerasi dengan Mazmur 103, bukan pengertiannya 103 kemudian 104, bukan itu, tetapi korelasinya memuji Allah sebagai pencipta dan pengurus alam semesta ini. Nah, kalau misalkan saya perhatikan, kita bagi ada 6 bagian dalam Mazmur ini, ya, yang kita bisa pahami bersama. Yang pertama adalah Tuhan memang maha besar dan patut dipuji. Kemarin Ibu Pastor Lisa ya sudah menjelaskan dengan sangat baik tentang memuji Tuhan, ya. Bahkan saya catat kemarin, kenapa kita harus memuji Tuhan? Ya. Nah, ayat yang Mazmur 103 ayat yang ketiga menyatakan karena Ia mengampuni segala kesalahan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Dan kemudian ayat yang keempat, Ia menebus hidup kita dan
kotai kita dengan kasih, setia, dan rahmat. Nah, itu kemarin yang saya catat dari 103. Nah, kemudian di dalam Mazmur 104 ayat 1 dan 2 juga diperjelas lagi dengan katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Nah, jadi yang pertama adalah pujian karena Tuhan kita adalah maha besar. Nah, maha besarnya yang seperti apa? Nah, seperti yang kita baca tadi. Waktu kita baca tadi, saya sedikit terperangah dengan ayat yang ketiga ya. Dan kemudian saya ingat Pak Kapten Dodo ini. Jadi yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu. Jadi saya ingat kalau Pak Dodo pasti sering sekali ya melihat awan, bahkan bersinggungan dengan awan. Nah, tapi ini satu frase ya. Nah, yang kedua adalah Allah menjadikan alam dan segala makhluk patuh kepadanya. Ya. Nah, itu tadi sudah kita baca juga di Mazmur 104 ayat 2 sampai 9, kemudian diteruskan ayat 24 sampai 26. Nah, jadi patuh terhadap Tuhan segala makhluk yang Dia ciptakan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kalaulah apakah kita termasuk adalah ciptaan Tuhan, ya? Nah, apakah kita membalas, merespon tentang kepatuhan tersebut, atau kita bagian kepada yang balelo atau memberontak daripada ketetapan daripada Tuhan? Nah, kemudian yang ketiga adalah Allah mengurus semua ciptaannya dengan kebaikan. Nah, ini menjadi poin penting ya bagi kehidupan kita pada saat ini ya. Allah mengurus semua ciptaannya dengan kebaikan. Kemudian yang keempat adalah Mazmur 104 ayat 24, karya Allah itu adalah mulia. Dan yang kelima, semua makhluk tetap bergantung pada Dia yang memberi dan mengambil hidup. Ayat 27 sampai 30. Dan yang terakhir, maka Allah yang maha besar patut dipuji orang benar dan ditakuti orang berdosa. 31 sampai 35. Nah, kita bahas lebih mendetail, lebih mendalam, khususnya bagian 3 tadi yang kita baca. Allah mengurus semua ciptaannya dengan kebaikan. Ya, jadi Mazmur 104 khususnya pasal ayat 10 sampai 23. Nah, Mazmur ini menceritakan bukan hanya tentang kita, tapi Mazmur ini ya lebih cenderung tidak berbicara tentang manusia, tetapi tentang Allah dan ciptaannya. Ya. Jadi Mazmur yang kalau yang Mazmur 103 tadi bicara tentang Allah dan kita, nah ini adalah lebih cenderung pembahasannya antara Allah dengan ciptaannya yaitu alam. Nah, pertanyaannya buat saya dan juga buat kita, ya kita bisa membayangkan, kita bisa mengingat kembali kapan terakhir kali kita menikmati keindahan dan semara alam yang Allah ciptakan. Ya, nah, jadi alam itu begitu indah diciptakan oleh Tuhan, dan kemudian kita remind lagi kapan terakhir kali kita menikmatinya. Dan berikutnya adalah bagaimana caranya kita memahami kebesaran Allah. Ya. Nah, Mazmur 104 ini menggambarkan dengan indah bagaimana berbagai unsur alam ciptaan Tuhan menyatakan keagungan dan semaraknya. Ya. Jadi begitu luar biasa tadi kita gunung-gunung, air dan segala macam yang ciptaan Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan, dan bagaimana kita juga ikut menikmatinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah,
Keindahan yang luar biasa Tuhan padu padankan dengan fungsi yang tertata dengan begitu baik sehingga seluruh dunia ini terpelihara dengan baik. Tuhan mencipta dan juga memelihara ciptaannya. Nah, ini satu poin, satu kata yang baik yang kita bisa nikmati, renungkan. Tuhan mencipta dan juga memelihara ciptaannya. Nah, ketika kita merasa penat, letih, lesu, ya, dan seterusnya, nah, alangkah baiknya kita mengingat bahwa Tuhan juga ingin memberikan kepada kita kelegaan, ya, dan sukaria. Nah, ini ada di ayat yang ke-15, ya. Dari anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Nah, itulah poin yang kita bisa bersuka cita. Nah, Tuhan memberikan kepada kita tugas untuk berkarya, tetapi juga untuk menikmati bersukaria alam ciptaannya. Nah, Bapak Ibu, saya teringat berita beberapa hari ini cukup harusnya cukup memberikan perhatian lebih buat kita sebagai anak bangsa. Ya, Sintang, Kalimantan Barat itu banjir udah hampir sebulan. Ya, mulai tanggal 21 Oktober sampai saat ini banjir di Sintang, Kalimantan Barat itu ya 100 sampai 300 cm. Ya, belakangan ini kemarin saya baca berita udah mulai surut 50 cm. Nah, kegiatan roda transportasi di Sintang bukan lagi dengan mobil. Mobil udah nggak sanggup, ya, kecuali mobil memang yang truk yang besar, ya, yang ban yang tinggi, ya, yang bisa melewati genangan 50 cm gitu. Tetapi sekarang udah pakai perahu, ya. Jadi teringat seperti kota yang di Eropa, Venice, ya. Iya. Nah, udah seperti itu gitu. Nah, saya melihat bagaimana respon orang-orang kita ternyata masih begitu kurang gitu. Tetapi kita nggak usah bahas dulu responnya. Tetapi kenapa bisa terjadi sedemikian rupa kerusakan alam? Nah, statement daripada Pak Jokowi, ya, yang saya baca di Detikcom, ya, kerusakan tersebut adalah akibat kerusakan lingkungan di daerah tangkapan hujan. Nah, pertanyaannya, berapa lama kerusakan tersebut dibuat oleh manusia? Ternyata sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, artinya disinilah, ya, Tuhan menciptakan dan memelihara ciptaannya, manusia merusak ciptaan Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Mengekspor. Hutannya ditebangi, dibuat dengan kegiatan keekonomian, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, karena keserakahan manusia lah, maka ini satu contoh bahwa Sintang sudah 29 hari, ya, 29 hari kebanjiran, dan belum bisa dilakukan apa, tinggal menunggu saja, ya. Kemudian kegiatan untuk pemulihan kerusakan tersebut baru bisa dilakukan tahun depan. Nah, Bapak Ibu, inilah salah satu memang poin yang sangat penting untuk kita renungkan. Nah, kemudian saya coba menarik satu pengalaman pribadi, ya, pengalaman pribadi tentang apakah saya termasuk juga bagian yang merusak lingkungan. Nah, kebetulan Bapak Ibu, saya tim untuk membahas tentang SNI lingkungan, ya, bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Hingga saat ini sudah 7 perjalanan dalam diskusi. Nah,
di dalam SNI tersebut banyak penekanan-penekanan yang mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, tapi saya nggak bicara teknisnya itu, tapi bicara tentang perilaku manusia. Kenapa di sungai-sungai ya banyak sekali ditemukan plastik? Ya. Kenapa di sungai-sungai banyak sekali ditemukan sampah-sampah ya yang memang perilaku manusia mengakibatkan sampah tersebut ada di sungai-sungai, bahkan di laut. Bahkan beberapa video ya ikan-ikan atau bahkan ikan paus di dalamnya ada plastik. Bukan hanya plastik, ada sendal manusia, ya, dan seterusnya sehingga mengakibatkan kehebohan dunia tentang penggunaan. Akibatnya apa? Nah, saya tangkap begini, Bapak Ibu. Pemerintah, ya, khususnya pemerintah Indonesia melarang penggunaan plastik. Ya. Nah, waktu dalam diskusi itu saya sangat menentang. Bukan, plastik itu dibutuhkan oleh manusia. Ya, sangat dibutuhkan oleh manusia plastik tersebut. Yang menjadi masalah adalah perilaku manusia. Nah, tetapi pada saat itu tidak didengarkan atau mungkin pemerintah belum melihat ke sana dan akibatnya adalah kepala daerah mengeluarkan ya atau surat edaran atau perda tentang larangan penggunaan plastik. Nah, 2 bulan yang lalu kita meeting bersama dengan Bank Dunia. Nah, kami angkat kembali ya tentang poin larangan tersebut. Akhirnya Bank Dunia mengatakan salah ya. Kalau misalkan kita dilarang menggunakan bahan plastik, maka kita sudah merusak kembali peradaban manusia. Yang benar adalah mengelola. Nah, jadi sama juga yang Tuhan katakan, ya Tuhan mencipta dan juga memeliharanya. Nah, poin pentingnya adalah ketika kita membuat berbagai macam produk daripada plastik tersebut, ya, apakah kita bagiannya juga ikut memeliharanya atau tidak? Tapi dalam kenyataannya berbeda. Tapi okelah itu pemerintah. Okelah itu bagian yang bukan kita bisa tangani. Yang bisa kita tangani adalah bagaimana kita membuat perilaku, misalkan menggunakan plastik dengan bijaksana. Ya, ya. Ini juga penting. Artinya mengurangi penggunaan plastik. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit ya kita memakai plastik. Baik sekali, Bapak Ibu. Ketika kita berbelanja kemanapun, ya membawa kantong sendiri, ya membawa kantong sendiri sehingga dengan sendirinya mengurangi penggunaan plastik. Nah, saya kalau berbelanja ke minimarket, ya kalau nggak membawa, ya saya nggak mau ambil kantongnya, segenggaman tangan saya saja yang saya beli. Nah, ternyata Bapak Ibu, ya kalau kita bijaksana menggunakannya, ternyata kita juga tidak membeli yang macam-macam, yaitu segenggaman tangan. Kalau biasanya dengan menggunakan plastik, misalnya katakanlah sampai menjadi di atas 5 item atau 10 item. Tapi menggunakan tangan hanya mampunya 3 item. Artinya kita membeli sesuai dengan kebutuhan kita, bukan dengan keinginan atau indahnya mata melihat. Nah, jadi Tuhan memberikan kepada kita tugas untuk berkarya, tetapi juga untuk menikmati dan bersukacita dalam alam ciptaannya. Bapak Ibu, saya juga tertarik ya melihat tadi ayat 21 ya. Nah, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa. Nah, poinnya berikutnya adalah dan menuntut makanannya dari Allah. Ya. Nah, jadi Tuhan itu sudah menciptakan segala sesuatu, ya. Memang Tuhan pelihara. Jadi dalam ayat ini juga termasuk binatang,
ya bahagian yang diciptakan Tuhan menuntut ya bahwa makanannya itu memang sudah disediakan. Maka kita mendengar satu pernyataan, burung-burung di udara ya tidak menanam tetapi dipelihara Tuhan, makanannya selalu ada. Nah, kemudian bahagian kita adalah ayat yang ke-14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Artinya Bapak Ibu, ya bagian di sini adalah bagian kita yang memang kita itu ada untuk berkarya, nggak bisa berpangku tangan, nggak bisa diam. Jadi benarlah pernyataan siapa yang tidak bekerja nggak layak mendapatkan atau makan. Nah, dalam kesibukan kita, marilah kita menyediakan waktu dan berhenti sejenak, beristirahat, merenung dan menikmati alam ciptaan Tuhan, bersukaria dalam keagungan dan semarak Tuhan, memuji Tuhan sebab Dia yang begitu agung mengenai kita. Ya, Bapak Ibu, kami kalau misalkan pulang ke Sumatera, kita punya saudara ada di daerah wisata namanya Bukit Indah Simarjarunjung. Ya, nah setiap kami ke sana berfoto, ya berfoto dan menikmati alam. Satu ketika kami datang pagi, wah alamnya begitu indah. Nah kalau siang-siang hari kabut turun, ya nggak begitu kelihatan Danau Toba. Tetapi kalau misalkan sore hari matahari mau terbenam, wah jauh lebih indah. Dan disitulah merenungkan dan menikmati, wah Tuhan itu luar biasa ya. Lukisannya luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi lukisannya, apalagi perbuatannya. Ya, nah, ini satu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita renungkan di dalam firman Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ya, yang terakhir sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Ya, nah, kenapa ini penting? Ya, pertama untuk meningkatkan kebutuhan pasokan air bersih bagi masyarakat. Ya, jadi kalau kita menjaga semua itu, ya supaya kita juga bisa menikmati pasokan air bersih. Dan yang kedua adalah kita bisa menikmati pemandangan yang indah, ya, yang menarik jika kita lihat. Nah, kalau kita lihat dalam lingkungan kita sekitar ini, saya ingat sekali kami pindah ke BSD ini dari Bekasi 15 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau 15 tahun yang lalu bersepeda di daerah Serpong ini indah sekali. Ya, bahkan ada daerah bukit-bukit dulu, ya, yang kalau bersepeda itu bisa menikmati alam BSD ini begitu indah. Nah, tapi sekarang udah habis. Semuanya dengan rumah-rumah, ya, semuanya dengan bangunan-bangunan yang diciptakan oleh manusia. Ya. Nah, kemudian yang penting juga lagi agar tidak terjadi bencana, ya, seperti banjir atau tanah longsor seperti yang saya ceritakan tadi di depan. Kemudian agar tidak terjadi pencemaran udara, ya, air dan tanah, dan yang penting juga adalah agar tidak terjadi krisis pangan dan air. Nah, demikian firman Tuhan, kiranya firman ini ya menambahkan pengertian dan keinginan kita untuk melestarikan alam dan memberikan sesuatu kepada lingkungan kita. Kita mengucap syukur, Bapak, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bisa menikmati firman Tuhan dan kiranya kami juga bisa punya rencana atau action plan dalam kehidupan kami untuk kami mencintai ciptaan Tuhan, menghargai ciptaan Tuhan, dan menikmati ciptaan Tuhan. Dan terlebih itu Tuhan, ingatkan kami, ajari kami untuk kami juga bisa mempunyai satu perilaku yang tidak bertentangan dengan keindahan alam. Itu Tuhan, ingatkan kami untuk tidak membuang barang sembarangan,
dan juga tidak membeli barang sembarangan supaya kami bisa menikmati kelanjutan alam ini dan juga bisa mewariskan kepada anak cucu kami kelak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan, Kau telah memelihara kami ya Bapa. Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk keamanan Indonesia dan segala bentuk yang mengancam persatuan Indonesia dapat diatasi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi aparat keamanan, Polri, TNI, dan BIN dalam menjaga keamanan menjelang libur akhir tahun dan menjaga keutuhan NKRI. Saling berkoordinasi dan dapat bekerja sama. Bapa, berikanlah kesatuan dalam bekerja, kesigapan kepada Polri, TNI, dan BIN dalam menjaga keamanan pada saat Natal dan libur tahun baru. Tidak ada lagi demo, kerusuhan, teror, pemboman rumah ibadah yang dapat meresahkan masyarakat. Tuhan, kiranya lindungi bangsa kami ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kebangkitan sektor pariwisata era baru di Indonesia, agar ada langkah-langkah strategis yang dilakukan, termasuk standar protokol dalam mengaktifkan kembali daerah-daerah wisata tertentu yang ada di Indonesia. Berdoa agar wisata mancanegara kembali mendatangkan ke Indonesia dan Indonesia siap menerima dengan menyesuaikan dengan cara era baru. Berdoa juga untuk pemulihan ekonomi di berbagai sektor menuju era baru. Bapak, kiranya dengan penurunan COVID supaya sektor pariwisata dapat dibuka. Tuhan turut campur tangan untuk turis-turis yang datang agar benar-benar ingin berwisata, tidak ditunggangi oleh orang-orang yang ingin merusak budaya Indonesia. Bapak, kami juga berdoa untuk kewaspadaan semua pihak mengantisipasi kasus gelombang ketiga COVID di Indonesia. Secara nasional memang sudah melandai, namun ada indikasi peningkatan kasus di beberapa kabupaten dan kota, dan Amerika Serikat dan Eropa juga kembali mengalami lonjakan COVID. Bapak, kami mohon belas kasih-Mu, jangan ada COVID gelombang ketiga ya Bapak. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa-Mu ya Bapak. Dan masyarakat boleh melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga menjaga kesehatan tubuh. Untuk setiap pintu masuk bandara dan pelabuhan, kiranya boleh dijaga dengan ketat ya Bapak, agar tidak sembarangan orang asing Tuhan boleh masuk ke negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Bapa bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami, Engkau sangat baik bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami sangat mengasihi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selamanya Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Marta, Pak John Ferry. Kita mengangkat pujian, kita hidup karena anugerah Tuhan, amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku,
Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. 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 Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Betapa ya Tuhan sekalian Kau jadikan dengan kebijakan. Bumi penuh dengan ciptaan. Saudara, segala sesuatu yang ada di dalam muka bumi ini tidak terjadi secara kebetulan dan bukan sekedar rangkaian kejadian atau peristiwa. Tetapi semua ada dalam kendali Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencananya. Di dalam hidup kita pun, semua dalam rencana Tuhan. Kita harus bersyukur atas karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus bersyukur atas perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Perbuatan apakah yang Tuhan berikan kepada saudara? Mungkin saudara bisa chatting di sini ya. Saudara bisa chat ya. Coba saya coba untuk lihat perbuatan apa saudara kira-kira yang saudara dapatkan dari Tuhan. Silakan saudara chat. Ayo dijawab. Perbuatan apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Ada? Selama saudara keselamatan, puji Tuhan. Ayo, Bu Melan keselamatan, Bu Ria mujizat, Bu Lena pemeliharaan kesehatan, ya mujizat kesembuhan, Bu Poni katakan, apalagi Tuhan menerima saya kembali sebagai anaknya. Perlindungan kata Pak Andi. Baik, ayo, siapa lagi yang merasakan perbuatan Tuhan dalam hidup? Kebaikannya, nafas, kata Ibu Marta. Ibu Lia katakan kebaikannya. Ya, Pak Hair katakan damai sejahtera. Ibu Lia katakan penyertaan, kehidupan yang layak, kata Ibu Tuti. Provide, berkatnya yang melimpah, pertolongannya. Ada lagi? Hanya itu perbuatan Tuhan kepada kita?
Silakan di chatting. Pembebasan Pak, ya, pembebasan. Pemeliharaan, luar biasa. Pengampunan, mengasihi, penebusan, ya. Puji Tuhan, masih banyak yang kita ya, sukacita dan penuh kasih. Perbuatan-perbuatan Tuhan kepada kita adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang sudah Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita hari ini diingatkan untuk tetap bersyukur atas karya Tuhan di dalam hidup kita. Apapun perbuatan kita, itu mendatangkan kebaikan. Setiap langkah kita ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara, ya, kita akan tutup doa bagi kita, ya. Apakah ada yang mau didoakan? Baik. Apakah ada yang ulang tahun hari ini? Ada Pak, suami saya dengan anak saya Janet. Oke, Janet dan Pak Bambang ya hari ini ya? Iya Pak. Oke, Pak Bambang. Janet, kok bisa sama? Sengaja Pak. Sudah diatur Tuhan Pak. Oh sengaja, biar irit ya ininya, makannya ya. Kasih Pak. Ada lagi yang mau didoakan ulang tahun? Bu Tuti, ulang tahun Bu? Enggak, ntar bulan depan. Oh bulan depan, saya ingetin ya Bu. Ibu Tuti bulan depan saya catat di sini. Ibu Tuti bulan depan. 24 Desember. 24 Desember ya, pas mau malam Natal ya Bu. Iya. Oke, siapa lagi yang mau ulang tahun? Mau ulang tahun. Siapa lagi yang ulang tahun hari ini? Gak ada lagi? Nah, ada yang ulang tahun perkawinan? Oke, kalau gitu hanya satu Pak Kianli, TDP kita. Wah ini tubuhnya udah nggak tahan nih, mau tatap muka. Siap Bu, kita doain Bu. Bantu doa satu Pak. Amin Pak. Kita doain. Ya Pak Heri. Iya Pak, minta tolong adik saya namanya Ibnu Kristanto Pak. Ibnu Kristanto. Dia ngalami stroke mata Pak. Stroke mata ya. Kedua matanya itu nggak bisa, ya dia udah nggak ngelihat. bisa buka ya. Burem ya. Lihat tapi jaraknya hanya Ya, hanya jarak 2 pendek-pendek ya. Jalannya Ini kehilangan pekerjaan Pak. Mohon Oh iya pasti bantu, ini Pak, supaya bisa melihat kedua matanya Pak. siap. Ada lagi? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Heri. Oke, kalau nggak ada, saya mohon nanti Pak John Ferry untuk doakan Pak Ibnu Kristanto dan juga Janet serta Pak Bambang ya yang hari ini ulang tahun. Silakan Pak John Ferry. Bapak yang di surga, kami mengucap. Sorry, Pak Widoyo request nanti kita nyanyi ulang tahun buat Janet dan Pak Bambang ya. Pak Bambang nanti jangan keluar dulu, kita nanti nyanyikan. Oke, silakan Pak John Ferry, mohon maaf. Sorry Pak, saya pakai ini jadi kurang emang nggak ada ini ya Pak ya teksnya ya. Oh enggak, jadi doa aja untuk nggak ada teksnya. Pak Bambang dan Janet untuk ulang tahun dan Pak Bambang dan Janet ulang tahun. Ya, sama Janet Ya. anaknya. Nah, Ya. terus yang kedua buat Pak Ibnu Kristanto. Ya saat ini sedang kena stroke ya matanya ya hanya jarak pandangnya cuma 2 cm saja. Supaya Tuhan akan sembuhkan. Ya. 2 aja Pak ya. Ya 2 aja seperti itu. Silakan Pak John Ferry. Iya. Sekalian doa berkat saya Pak. Doa berkat sekalian Bapak langsung doa berkat. Iya. Pak John Ferry langsung Baik. doa berkat Pak. Iya. Baik, kita akhiri doa pagi hari ini dengan meminta belas kasihan Tuhan untuk khususnya Pak Ibnu Kristian dan juga
memberkati Pak Bambang dan Janet karena ulang tahun. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang sudah kami nikmati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat Pak Ibnu. Tuhan, Engkau memperhatikan anak-Mu ini Tuhan, karena kelemahan struk mata Bapak. Ya Bapak, ulurkanlah belas kasihan-Mu, berikanlah penjamahan-Mu Tuhan dan kesembuhan kepada Pak Ibnu, sehingga dia bisa beraktivitas kembali. Terlebih itu Tuhan, tanamkan iman percayanya kepada Pak Ibnu, supaya dia terus bergantung penuh dan melakukan upaya-upaya yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan izinkan. Terima kasih Bapak, kami nantikan berita baik ini, kesembuhan ini, karena kebaikan Tuhan tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersuka cita Tuhan dengan bertambahnya usia Pak Bambang dan Janet. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan pengertian, tambahkan sukacita dan damai sejahtera, tambahkan kegembiraan, tambahkan juga rezeki kepada mereka, sehingga pada hari ini Tuhan mengingatkan kembali begitu besar kasih setia Tuhan pada waktu mereka lahir, dan begitu besar pemeliharaan Tuhan pada mereka hingga saat ini. Terima kasih Bapak, kiranya sukacita ini menyelimuti keluarganya juga dan kami semuanya. Bapak, kami akan akhiri doa pagi ini dengan menikmati berkat daripada Bapak. Berkat daripada Allah Bapa kami yang hidup, Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, dan Roh Kudus yang mengingatkan kami selalu untuk dalam track-nya Tuhan. Kiranya menyertai kami, sehingga kehidupan kami hari lepas hari menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kami hari lepas hari mendapatkan kesuksesan. Diberkatilah ladang kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah anak kami dan cucu-cucu kami, dan diberkatilah bangsa kami, dan diberkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak Pak John. Jeffrey untuk firman dan doa berkatnya. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Yomi. Terima kasih Pak Yomi. Tuhan berkati Bapak Ibu kameranya. Pak Bambang. Foto dulu. Pak Bambang dan Janet. Oh, kita nyanyi selamat ulang tahun buat Pak Bambang dan Janet yang hari ulang tahun. Di foto dulu ya. Pak Andy boleh minta tolong Pak? Oke, jangan ada yang chatting dulu, nanti yang dibawa akan ketutup nantinya. Foto nggak dek? Yo, yang ulang tahun gaya dong. 1, 2, 3. Lagi Pak Bambang, selamat ulang tahun Pak Bambang. Terima kasih Pak Andi. Terima Tuhan kasih berkati ya. Kita foto yang kedua Pak Bambang. Terima kasih semua. Tuhan berkati. 1, 2, 3. Sudah Pak Kendi. Terima kasih Pak Andi, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Pak Bambang. Nyanyi bareng-bareng untuk Pak Bambang dan Janet. Silakan Pak Widoyo. Baik untuk pagi ini, selamat ulang tahun untuk Bapak Bambang dan putrinya. Kita ikut senang pagi ini, kita tetap semangat selamat ulang tahun. Bagaimana kadonya Ibu Esther untuk keluarga tercinta. Tuhan memberkati kita. Bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu. Yang ku beri bukan yang
terpuisi